Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok A udah berkesempatan hadir untuk melakukan presentasi kelompok B. Di sini kelompok B ingin mempresentasikan dengan tema pengaruh kondisi microclimate inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Lalu yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raffi Akbar, lalu ada Mas Fauzi Rizkullah, lalu ada Mas Ananda Yosi, lalu ada ada Mbak Nurjana, lalu ada Mbak Ulfa Aryani, lalu ada Mbak Windy, dan terakhir ada Mas Sarul Sobri. Next. Oke, untuk materi pertama ini akan dibacakan oleh Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi. Oke, baik. Faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan? Yang pertama itu ada suhu. Jadi, embrio di dalam telur membutuhkan suhu yang ideal untuk berkembang dengan baik. Suhu ideal yang dibutuhkan oleh telur ayam adalah 37 derajat Celcius sampai dengan 39 derajat Celcius agar telur ayam menetas secara normal. Lalu yang kedua ada kelembaban. Kelembaban dalam mesin tetas harus stabil dan sesuai untuk mempertahankan kondisi telur agar tetap baik. Kelembaban relatif antara 55% sampai dengan 70% merupakan kelembaban optimal dan baik untuk proses penetasan pada telur. Lalu yang ketiga ada ventilasi. Ventilasi juga memegang peranan penting pada proses penetasan, yaitu mengatur keluar masuknya udara di dalam mesin. Ketika karbon dioksida mengikat, maka ventilasi akan mengambil oksigen untuk masuk ke dalam mesin dan membuang karbon dioksida keluar. Next. Oke, untuk materi kedua mungkin dibacakan oleh Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Oke, materi kedua yaitu ada mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2, yaitu mesin tetas suhu 1 berkisar 36,5 derajat Celcius. Suhu ini merupakan sedikit lebih rendah dari suhu optimal untuk inkubasi yang biasanya sekitar 37,5 derajat Celcius hingga 38. Suhu yang lebih rendah dari optimal dapat memperlambat perkembangan embrio dan memperpanjang masa inkubasi. Dalam beberapa kasus, suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan kegagalan penetasan atau anomali pada embrio. Dengan kelembaban 60%, kelembaban ini sesuai dengan tingkat yang dibutuhkan selama sebagian besar masa inkubasi. Namun suhu yang lebih rendah membuat mungkin tidak dapat menjaga keseimbangan yang tepat, lalu menyebabkan dehidrasi pada embrio. Sedangkan pada mesin tetas kedua dengan suhu 37,5 derajat Celcius, suhu ini berada dalam rentan optimal untuk penetasan telur, yang mendukung perkembangan embrio yang normal dan peningkatan tingkat keberhasilan penetasan. Kelembaban 70% dengan kelembaban yang lebih tinggi dari yang disarankan selama tahap awal inkubasi dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan risiko infeksi atau kontaminasi bakteri. Oke, next. Baik, untuk materi ketiga mungkin dibacakan oleh Mas Yosi. Silakan Mas Yosi. Oke, untuk materi ketiga yaitu mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Induk dan telur berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena faktor yang mempengaruhi daya tetas, yaitu seleksi telur tetas, teknis operasional, perbedaan bobot badan induk unggas. Induk yang sehat secara genetik memiliki sistem reproduksi yang optimal, sehingga mampu menghasilkan telur dengan kualitas embrio yang baik. Genetik yang buruk bisa mengarah pada anomali embrio atau masalah perkembangan yang mengurangi tingkat penetasan.
embrio yang berasal dari induk dengan ketahanan genetik terhadap penyakit akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dan berkembang dengan baik selama inkubasi. Next. Baik, mungkin untuk materi keempat ya, dibacakan oleh Mbak Nurjana. Jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikrobiologi kebijakan. Kebijakan pada mesin kita sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penetasan. Karena itu, ketika penetasan menggunakan mesin kertas, temperatur mesin kertas harus mengacu pada suhu alami pada saat pemakaian menyirami telur letak. Temperatur yang terlalu tinggi pada mesin kertas akan memberi dampak buruk bagi rangkaian yang dihasilkan. Embrio di dalam telur mengalami dehidrasi hingga deosis kelima yang dapat menyebabkan keserdilan dan fertilitas yang tinggi. Temperatur yang ideal di dalam mesin kertas pada hari ke-1 sampai hari ke-19 adalah 37,5 derajat Celcius sampai 37,7 derajat Celcius, dan pada hari ke-20 sampai ke-21 adalah 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Ventilasi yang baik memastikan suplai oksigen yang cukup dan pembuangan karbon dioksida. Embrio membutuhkan oksigen untuk metabolisme dan pertumbuhan yang optimal. Baik, mungkin untuk sesi materi udah selesai ya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok A ada ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, Mas Yanuandra, silakan. Perkenalkan, nama saya Yanuandra Mikawardoyo dengan NIM D1A022133 ingin bertanya kepada kelompok B. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dari kegunaan kelembaban yang tinggi untuk memfasilitasi proses penetasan, Mas? Baik, mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya. Selanjutnya kelompok A, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Mbak Tasya. Perkenalkan, nama saya Hesti Anastasia Putri Pratama dengan NIM D1A022051. Izin bertanya, kan tadi disampaikan bahwa telur berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Nah, kalau untuk ciri-ciri telur yang bagus itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, mungkin dari kami kelompok B ingin berdiskusi dulu. Mungkin kelompok B, dari kelompok B udah ada jawaban untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Silakan. Oke, Mas Syarul, silakan Mas Syarul. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Yanuandra ya. Izinkan. Tadi ditanya apa yang dimaksud kegunaan kelembaban yang tinggi untuk memfasilitasi proses penetasan. Itu ada kegunaan kelembaban yang tinggi, yaitu yang pertama ada mempertahankan cairan embrio, kemudian ada membantu proses penerobosan cangkang, kemudian ada mencegah dehidrasi, dan kemudian ada memfasilitasi perkembangan organ respirasi. Begitu Mas Yanuandra, apakah terjawab? Terjawab, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan Mbak Tasya, mungkin dari kelompok B ada yang sudah menemukan jawabannya. Silakan kalau yang ada yang udah. Mungkin saya udah nemu nih. Mungkin saya ingin menjawab ya tadi pertanyaannya Mbak Tasya. Tadi ditanyakan bahwasannya ciri-ciri telur yang bagus tuh gimana ya untuk penetasan. Jadi untuk
ciri-ciri telur yang bagus untuk ditetaskan itu yang pertama ada besar telurnya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, yang dimana itu sedang. Lalu yang kedua itu ada bentuk telurnya, tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong. Lalu yang ketiga itu ada kerabang, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Lalu ada kualitas interior, yang dimana tidak ada mid, blue spot, dan juga double yolk. Begitu Mbak Tasya. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Makasih, Raffi. Baik, sama-sama. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya. Lanjut ke sesi penutupan. Terima kasih untuk kelompok A udah memberikan pertanyaan kepada kelompok B, dan terima kasih untuk kelompok B juga udah mempresentasikan materinya. Semoga dari presentasi kali ini bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya gitu. Sekian dari kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.